Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destri Nahari Mabruroh, mahasiswi Teknik Industri semester 3 dari Universitas Mercu Buana, Kranggan, Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Perancangan Sistem Keandalan dan Perawatan mengenai ringkasan jurnal internasional yang sudah saya perbaiki. Baik, mari kita masuk ke materi. Materi saya kali ini yaitu membahas tentang 5S. Apa itu 5S? 5S adalah salah satu alat untuk mengurangi pemborosan yang dapat terjadi selama proses produksi. 5S berasal dari bahasa Jepang, yaitu seiri atau ringkas, seiton atau rapih, seiso atau resik, seiketsu atau rawat, dan shitsuke atau rajin. Oke, jurnal yang kali ini akan saya bahas berjudul Application of 5S and Visual Management to Improve Shipment Preparation of Finished Goods. Jurnal yang saya bahas kali ini ditulis oleh L.K. Yik and J.F. Chin. Mereka berasal dari School of Mechanical Engineering Campus, University Science of Malaysia. Jurnal yang akan saya bawa kali ini merupakan jurnal tentang penerapan 5S dan manajemen visual untuk meningkatkan persiapan pengiriman barang jadi yang ditulis pada tahun 2019. Berikut adalah link jurnal yang dapat diakses untuk dapat mengakses jurnal yang akan saya bahas kali ini. Kita masuk ke studi kasus. Sebuah pabrik ferrit dipilih dalam penelitian kali ini. Perusahaan yang dipilih dalam studi kasus ini adalah produsen produk inti ferrit untuk membuat pesanan atau make to order. Perusahaan memproduksi 4 jenis produk, yaitu produk R, produk C, produk T, dan produk D. Volume pesanan bulanan adalah 100 ton hingga 120 ton. Presentasi masing-masing jenis produk adalah 65% untuk produk R, 20% untuk produk C, 10% untuk produk T, dan 5% untuk produk D. Produk R dipilih karena secara signifikan berdampak pada kinerja perusahaan, karena produk R merupakan jenis produk yang paling banyak diproduksi di perusahaan ini. Rumusan masalah kali ini adalah yaitu inventaris barang jadi yang tidak terorganisir dengan baik, tidak adanya aturan first in first out dalam aliran proses produksi, kurangnya visibilitas dan pencatatan, serta penyimpanan data inventaris yang tidak memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persiapan pengiriman di toko barang jadi dari industri manufaktur, serta untuk mengurangi terjadinya pemborosan yang mungkin terjadi selama proses produksi atau dalam menghasilkan suatu barang jadi. Berikut adalah literatur review atau tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian jurnal ini. Yang pertama adalah persediaan. Persediaan atau inventory merupakan stok atau banyaknya sumber daya apapun yang digunakan dalam industri manufaktur. Level persediaan dapat dilihat sebagai indikator kemampuan proses dan efisiensi produk. Namun, persediaan yang dikelola dengan buruk akan memunculkan masalah penyimpanan, respon yang buruk terhadap permintaan pelanggan, masalah produksi yang tidak transparan, dan masalah lainnya yang mungkin dapat terjadi yang berkaitan dengan persediaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam persediaan atau inventaris adalah bahan baku, work in process, dan barang jadi. Work in process merupakan barang yang belum selesai atau masih dalam proses produksi. Atau dalam kata lain adalah work in process adalah produk yang hampir jadi, tetapi masih harus menjalani proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi. Kemudian teori selanjutnya adalah safety stock.
Safety stock atau buffer stock adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan persediaan untuk menjaga agar stok keluar dan situasi pemesanan kembali selalu aman atau dalam kondisi yang terkendali. Dalam kata lain, safety stock adalah persediaan bahan tidak pernah kekurangan dan kehabisan persediaannya di saat yang membutuhkan. Walaupun diperlukan dalam kondisi yang mendadak dan mendesak, persediaan akan selalu ada. Safety stock ini melindungi terhadap penyimpangan dalam tanggal pengiriman, memenuhi persyaratan pelanggan, jumlah pengiriman, dan jenis inventaris lainnya. Teori selanjutnya yaitu tentang lean manufacturing. Lean manufacturing adalah salah satu filosofi dari manajemen populer yang telah diadopsi oleh industri manufaktur dan jasa sejak 2 dekade terakhir. Dapat dibedakan dalam 2 perspektif, yaitu perspektif filosofis dan perspektif praktis. Perspektif filosofis berkaitan dengan prinsip dan tujuan menyeluruh. Lean manufacturing didefinisikan sebagai sistem manufaktur terintegrasi yang dimaksudkan untuk memaksimalkan kapasitas pemanfaatan dan meminimalkan persediaan buffer melalui meminimalisasi variabilitas sistem. Prinsipnya adalah menghasilkan produk atau jasa sebanyak mungkin dengan menggunakan minimum sumber daya alam dalam hal upaya menggunakan sumber daya yang ada seperti manusia, peralatan, waktu, dan ruang seefisien dan efektif mungkin untuk mengurangi pemborosan. Kemudian dalam perspektif praktis melibatkan penerapan seperangkat alat dan teknik lantai toko yang bertujuan untuk mengurangi limbah dalam pabrik dan rantai pasok atau supply chain management. Kemudian teori selanjutnya adalah 7 W's atau pemborosan. 7 W's atau pemborosan. Oke. 7 W's atau pemborosan. Salah satu konsep lean manufacturing adalah identifikasi dan penghapusan limbah di seluruh aliran proses pembuatan produk. Limbah adalah hasil dari aktivitas apapun dalam proses manufaktur yang tidak menciptakan nilai bagi pelanggannya. 7 limbah atau pemborosan yang diidentifikasi dalam lean manufacturing yaitu: yang pertama, cacat menyiratkan bagian yang tidak dapat dijual apa adanya, yaitu harus dikerjakan ulang. Kedua, kelebihan produksi, berarti membuat jumlah bagian melebihi jumlah yang dapat dijual. Ketiga, menunggu adalah tahap di mana bagian-bagian diam atau proses diam di antara proses. Keempat, transportasi, menunjukkan bagian atau bahan bergerak ke berbagai lokasi penyimpanan, dari proses ke proses lainnya, dan lain-lain. Kelima, persediaan yang berlebih, adalah bagian yang tidak dijual yang membutuhkan uang untuk persediaan dan ruang penyimpanan yang berlebih. Keenam, gerakan yang berlebih atau motion, menunjukkan bagian bergerak lebih dari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dan mengirimkannya. Akhirnya, proses ekstra melakukan lebih banyak pekerjaan untuk suatu bagian daripada yang diperlukan. Sehingga dalam hal proses produksi ini, 7 W's atau pemborosan ini harus dikurangi untuk menghemat biaya produksi dan mengefisiensikan waktu produksi agar tidak terjadi pemborosan lainnya. Beberapa alat yang digunakan untuk mengurangi pemborosan diantaranya adalah pemetaan aliran nilai, Kanban, Kaizen, Heijunka, Pokayoke, 5S, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, dan manajemen visual. Manfaat menerapkan 5S. Dalam mengurangi pemborosan, lean manufacturing melibatkan penyebaran alat lean. Alat lean umum meliputi pemetaan aliran nilai, Kanban, Kaizen, Heijunka, Pokayoke, dan lain-lain. Menurut Cheani dan Chin, alat lean dalam aplikasi memberikan efek yang saling melengkapi karena didasarkan pada filosofi dasar yang sama. Hal ini memastikan keberlanjutan yang praktis. 2 alat lean mendasar yang terkait dengan penelitian ini adalah 5S dan manajemen visual. Istilah 5S berasal dari bahasa Jepang, yaitu seiri,
atau sort, Seikton, set dalam urutan, Seiso atau shine, Seiketsu atau standarisasi, dan Shitsuke atau sustain, atau Seiri atau ringkas. Atau dalam bahasa Indonesia adalah 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Gagasan utamanya adalah mengukur tempat kerja untuk mengurangi waktu yang terbuang dengan mencari hal-hal dan menjaga stabilitas proses. Beberapa literatur melaporkan bahwa penerapan 5R mendatangkan banyak manfaat bagi organisasi, seperti meningkatkan penggunaan area kerja, meningkatkan lingkungan kerja, pencegahan kehilangan alat, pengurangan polusi, disiplin karyawan, kesadaran karyawan dan moral, peningkatan dalam komunikasi internal, dan hubungan manusia internal. Dalam mentransfer pengetahuan tentang pemeliharaan otonom atau wilayah kerjanya sendiri ke vendor, Chong et al. Hal ini menunjukkan bagaimana 5S dikembangkan oleh perusahaan yang akan dibahas dalam studi kasus nanti. Tan et al. Merancang sistem 5S termasuk daftar periksa untuk pabrik perakitan elektronik untuk mengurangi kerugian material pada proses front-end. Chong et al. Menerapkan 5S di perusahaan pengemasan melalui kerangka kerja awal mulai implementasi Lean di perusahaan mereka. Philip Kumar dan Hemnat menerapkan 5S di industri keramik dan meningkatkan efisiensi proses perusahaan. Dalam aplikasi lain dari 5S, Agrahi mencapai 30% tambahan tempat penyimpanan dan mengurangi waktu yang tidak produktif sebesar 10%. Manfaat lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian, alat lain yang digunakan adalah manajemen visual. Alat Lean umum lainnya adalah manajemen visual. Manajemen visual didefinisikan sebagai serangkaian teknik untuk menciptakan komunikasi visual, kontrol visual, dan akhirnya tempat kerja yang visual. Manajemen visual juga mendefinisikan peningkatan kinerja dalam semua jenis organisasi menggunakan teknik visualisasi grafis yang kuat dan tepat. Tezel et al. Mengidentifikasi 9 fungsi manajemen visual, yaitu transparansi, disiplin, peningkatan yang berkesinambungan, fasilitas pekerjaan yang memadai, pelatihan di tempat kerja, menciptakan kepemilikan bersama, manajemen berdasarkan fakta, penyederhanaan dan penyatuan. Dalam hal ini, manajemen visual memfasilitasi otonomi karyawan, berfungsi untuk menghilangkan pemborosan, mendorong perbaikan terus-menerus, memungkinkan respon cepat dan pemulihan, mengarah pada berbagi informasi, memaparkan abnormalitas dan mempertahankan keuntungan. Sebagai contoh, papan visual yang dipasang di tempat kerja menampilkan kinerja produksi, kehadiran, masalah kualitas, dan lain-lain. Goh et al. Mengembangkan papan visual untuk mengatur aliran dan work in process agar antara proses sel-sel manufaktur tersebut. Ini dapat mengungkapkan status produksi yang utama. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu proses persiapan pengiriman yang ada dianalisis dan dijelaskan sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan menggunakan wawancara informal, pengamatan pribadi, dan dokumen kearsipan, yaitu catatan barang jadi yang dikirim, kartu stok, dan lain-lain sebagai sumber data. Kemudian metode yang digunakan adalah metode PDCA, digunakan untuk secara sistematis meningkatkan proses persiapan pengiriman. 4 fase yang mendasarinya yaitu plan, do, check, and action. Proses pengumpulan datanya yaitu sebagai berikut. Proses pengumpulan data akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Proses pengumpulan data kemudian metodologi penelitiannya. Tahap pertama merupakan tahap perencanaan atau plan. Proses persiapan pengiriman yang ada dianalisis dan dijelaskan sebagai berikut. Wawancara informal, pengamatan pribadi, dan dokumen kearsipan. Siklus PDCA digunakan secara sistematis meningkatkan proses persiapan pengiriman.
Dalam fase rencana atau plan, kerangka kerja perbaikan dimulai dengan membentuk tim multidisiplin. Tim tersebut dipimpin oleh seorang manajer proyek dengan anggota tim termasuk 3 penjaga toko, 1 petugas toko, 1 penyeleksi dan pengepakan, dan seorang siswa magang. Selanjutnya, tujuan peningkatan ditentukan. Proses dan aliran material yang ada dianalisis dengan menggunakan alat-alat seperti pemetaan proses, pemetaan aliran nilai, dan lain-lain. Penyebab dari sumber masalah ditentukan melalui penerapan diagram sebab akibat. Langkah-langkah penanggulangan yang cocok untuk menyelesaikan akar permasalahan diusulkan dan rincian langkah-langkah perbaikan dirumuskan. Dalam fase lakukan, tindakan pencegahan yang diusulkan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai strategi dan taktik untuk mencapai tujuan proyek. Anggota tim proyek akan dilatih melalui pendekatan on-job training. On-job training adalah pelatihan praktis dan pelatihan yang dilakukan secara langsung di lingkungan kehidupan nyata. Daripada penjelasan teori di ruang kelas, pada fase periksa atau cek, kinerja implementasi dievaluasi untuk mencari penyempurnaan lebih lanjut. Fase bertindak atau do adalah fase bertindak atau action adalah area di mana siklus perbaikan akan diulangi jika tujuan tidak tercapai. Proyek kemudian ditutup jika tujuan telah tercapai. Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap perencanaan atau plan. Proses persiapan pengiriman dimulai dengan pemilik toko menerima saran pengiriman dan dari departemen penjualan. Pemilik toko memeriksa kartu stok dan file catatan pengiriman barang jadi untuk memverifikasi jumlah produk di toko terhadap permintaan yang tercantum dalam saran pengiriman. Pemilik toko kemudian membawa catatan pengiriman barang jadi ke area penyimpanan untuk mengambil lot produk untuk pengiriman. Lot produk kemudian ditempatkan dan diantar ke palet plastik. Kemudian pemilik toko mencatat jumlah lot produk atau dalam pieces atau kilogram pieces ke dalam formulir keterlacakan pengiriman. Setelah merekam lot produk, kemudian dipindahkan ke peti kayu. Lot kemudian ditempatkan di tempat penyimpanan sementara untuk menunggu pengiriman. Formulir penelusuran yang lengkap disimpan di folder terkait. Pemilik toko menghabiskan 6,5 hari untuk menyelesaikan pengiriman berdasarkan tingkat penyelesaian 3 peti per kayu per hari. Diperlukan 20 peti kayu untuk setiap pengiriman mingguan pada hari Jumat. Penundaan pengiriman ke hari Senin berikutnya terjadi insidensial terhadap paket tidak cukup untuk menyimpan kuantitas barang. Ini mempengaruhi 3 faktor dari pengiriman. Proses persiapan pengiriman yang ada dipecah menjadi sub kegiatan nilai tambah atau value added dan non-value added. Kegiatan tidak bernilai tambah dapat dihilangkan atau diganti dengan metode yang lebih efisien. Proses persiapan pengiriman peti kayu 288 karton yang ada terdiri dari 12 kegiatan yang berkontribusi selama 3,85 jam. Diagram sebab akibat kemudian dikembangkan. Beberapa penyebab terkait metode adalah inventaris yang tidak terorganisir, kurangnya visibilitas pencatatan, dan penyimpanan data inventaris yang tidak memadai. Penyebab yang terkait dengan kegagalan sumber daya manusia mengikuti first in first out. Lot produk yang diterima dari hulu atau pemilihan dan pengemasan barang, kemudian disimpan di area tersebut tanpa lokasi dan indikasi yang jelas. Ini mengharuskan pemilik toko untuk menghabiskan rata-rata 40 menit untuk mencari dan mengambil produk selama persiapan pengiriman. Penyebab ketiga adalah kurangnya visibilitas. Rencana inventaris disimpan dalam file catatan pengiriman barang jadi dan file stok. Pemilik toko membandingkan catatan stok file untuk menentukan jumlah produk yang tersedia dengan catatan pengiriman barang jadi. Setelah itu, detailnya dimasukkan ke dalam formulir penelusuran. Penyebab keempat adalah pencatatan dan penyimpanan data inventaris yang tidak memadai. Petugas toko menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pekerjaan entry ganda. Petugas toko memasukkan jumlah lot produk ke dalam spreadsheet Excel dan file stok secara terpisah. Data yang diperlukan untuk proses persiapan pengiriman yang efektif merupakan data yang diperlukan seperti nomor lot, karton produk.
Pemilik toko perlu mendapatkan nomor lot dari catatan pengiriman barang jadi. Berikut adalah data dari pengiriman barang yang dalam bentuk spread Excel dan file stok. Ini merupakan diagram sebab akibat dari proses persiapan pengiriman barang. Dapat dilihat lamanya persiapan pengiriman barang dipengaruhi oleh sumber daya yang ada seperti atau manusia yang tidak melakukan proses first in first out, aturan first in first out dengan benar. Kemudian sumber daya selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Metode yang digunakan ini berpengaruh apabila tidak lancarnya visibilitas produk, penyimpanan data yang tidak akurat, serta inventaris yang tidak terorganisir dengan baik. Selain itu, sumber daya seperti mesin dan material juga dapat berpengaruh dari waktu lamanya persiapan pengiriman barang. Beberapa tindakan pencegahan dikembangkan sesuai dengan akar penyebab yang didefinisikan sebelumnya. Seperti disebutkan di atas, konsep kunci untuk mendorong pengembangan ini adalah 5S dan manajemen visual. Berikut adalah tabel dari akar penyebab masalah yang terjadi serta penyelesaiannya, yaitu dengan menggunakan 5S dan alat visual management. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, inventaris yang tidak terorganisir atau banyaknya produk baru dan produk lama yang ditempatkan di tempat yang sama tanpa adanya indikator sebagai pembatas. Alat 5S yang dapat digunakan untuk mengurangi hal tersebut adalah Seiry, Seiton, dan Seiso. Kemudian alat visual management yang digunakan adalah Yellow Outline. Tindakan perbaikan yang mungkin dilakukan adalah mendesain ulang barang jadi di tata letak toko, tata ulang penempatan produk, dan memisahkan produk baru dan produk lama, memaksimalkan penempatan barang dari tahun sebelumnya. Kemudian, masalah ketidaksesuaian dengan aturan FIFO, yaitu tidak jelasnya keterangan dari produk yang diterima atau seleksi pengemasan barang. Alat 5S yang dapat digunakan yaitu Seiketsu dan Shitsuke, serta alat visual manajemen yang digunakan adalah Red Sticker. Dengan tindakan perbaikan yaitu memberikan keterangan pada produk dengan stiker merah yang tertulis store date atau tanggal dari penyimpanan setelah selesai proses pengemasan. Kemudian masalah penyebab lainnya yaitu kurangnya visibilitas. Banyak produk yang disimpan tanpa adanya informasi yang jelas dari kemasan karton produk. Alat 5S yang dapat digunakan adalah Seiketsu, dan Shitsuke. Sementara alat visual manajemen yang digunakan adalah stock list. Tindakan perbaikannya adalah siapkan daftar produk pada toko untuk setiap lokasi, tunjukkan rinciannya seperti nomor lot dan jumlah karton produk. Kemudian masalah terakhir adalah rekaman data yang tidak memadai, yaitu metode yang digunakan tidak efisien untuk data penyimpanan dan penyebab pemborosan pada penyimpanan dan tidak menyediakannya informasi secara efektif. Alat 5S yang dapat digunakan yaitu Seiry, Seiton, Seiso, dan Seiso. Kemudian alat visual manajemen yang digunakan adalah Excel spreadsheet. Dengan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu melakukan konversi barang jadi menjadi bentuk soft copy berupa data Excel spreadsheet. Isi dari soft copy tersebut adalah semua informasi yang dibutuhkan untuk persiapan pengiriman termasuk kode produk, nomor lot, kuantitas barang, berat bersih, tanggal produksi, dan lokasi penyimpanan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap tindakan perbaikan atau DO. Tahap pertama yang dilakukan yaitu menerapkan penanggulangan karena kurangnya visibilitas. Toko barang jadi yang sudah ada telah ditata ulang. Kolom penyimpanan dirancang sesuai dengan ukuran pelet 4 feet
untuk lebar dikali 1,5 feet untuk panjang untuk berat, dan 10 palet dari lot produk dapat ditempatkan di setiap kolom penyimpanan. Kolom diidentifikasi oleh indikator lokasi dengan alfabet dalam urutan naik dari A ke Z dan dikaitkan dengan nama pelanggan. Penampil daftar stok terbuat dari folder yang jelas dan plat logam dipasang di depan kolom penyimpanan untuk menjaga daftar stok. Informasi dalam daftar stok termasuk nama pelanggan, kode produk, nomor lot, jumlah karton, dan kuantitas dalam kilo pieces. Pemilik toko dapat merujuk ke daftar stok dengan mudah untuk menemukan lokasi lot produk yang akan diambil. Tahap kedua yaitu menerapkan tindakan pencegahan untuk inventaris yang tidak terorganisir. Seperti disebutkan di atas, persediaan sekarang harus diatur pada kolom yang telah ditentukan. Selain itu, setiap palet produk akan membawa daftar stok individu yang menyimpan informasi tentang lot produk dan kolom penyimpanan yang ditetapkan. Arahan yang jelas diberikan kepada pemilik toko untuk mematuhi tata letak baru dan peraturan penyimpanan inventaris yang telah diatur ulang. Tahap ketiga yaitu menerapkan tindakan balasan untuk ketidakpatuhan terhadap aturan FIFO. Lot produk diberi label dengan stiker merah yang ditulis dengan tanggal toko setelah proses pengepakan selesai untuk memudahkan pemilik toko dalam mematuhi aturan first in first out. Tahap selanjutnya yaitu menerapkan penanggulangan untuk pencatatan data inventaris yang tidak memadai. Mengganti rekaman manual barang jadi dalam catatan pengiriman barang jadi. Menggunakan Excel spreadsheet yang berisi informasi produk, nomor lot, jumlah produk, bobot bersih, tanggal produksi, dan lokasi penyimpanan barang. Fungsi pencarian spreadsheet membantu penjaga toko untuk mengidentifikasi lokasi lot produk. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap pemeriksaan atau cek. Pelatihan di tempat kerja atau on-job training diperkenalkan kepada personil toko barang jadi. Fase tersebut dilakukan ketika manajer proyek menemani personil toko untuk melakukan kegiatan perbaikan. Segala keprihatinan atau masalah yang timbul selama implementasi dan pelatihan akan segera diatasi jika memungkinkan. Ini dapat memotivasi personil toko dan membangun kepercayaan antar personil karena adanya dorongan untuk perbaikan di masa depan. Kemudian tahap terakhir adalah tahap tindakan akhir atau action. Setelah menerapkan tindakan pencegahan, waktu yang dihabiskan untuk persiapan pengiriman berkurang menjadi 1,83 jam peti per kayu dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya 6 jam. Juga kegiatan dikurangi menjadi 8 dari 12 kegiatan sebelumnya. Proses memasukkan data menyusut menjadi 2 jam. Tidak diperlukan modifikasi lebih lanjut karena sistem telah berjalan dengan efektif seperti yang dirancang selama 2 bulan ke depan. Berikut adalah proses flowchart dan analisis yang telah dilakukan. Berikut adalah hasil yang telah didapat setelah melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebelumnya, yaitu dapat mengurangi penyusutan waktu produksi dan dapat mengurangi kegiatan yang tidak diperlukan. Conclusion. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah kesimpulan yang didapat adalah melalui penelitian ini, proses persiapan pengiriman ditingkatkan secara signifikan dengan menggunakan kerangka kerja yang telah dikembangkan. Hal tersebut memberikan waktu yang cukup bagi pemilik toko untuk melakukan pengambilan stok setiap hari. Beban kerja petugas toko juga disederhanakan dengan menghilangkan kelebihan pekerjaan dalam pencatatan data. Kegiatan PDCA memastikan berjalannya proyek secara sistematis. 2 alat utama yang digunakan dalam kerangka
penelitian kali ini adalah 5S dan manajemen visual. Alat 5S yang diterapkan memungkinkan kegiatan dan sistem untuk dikategorikan dan ditangani secara terpisah agar lebih efektif. Proses persiapan pengiriman yang dilakukan secara manual, maka pemasangan manajemen visual memberikan informasi penting dalam pelaksanaan tugas. Hal ini juga menstabilkan proses ketika variabilitas berkurang. Kerangka kerja ini juga mempromosikan sumber daya manusia dan semangat tim sebagai pemecahan masalah yang ditunjukkan sebagai upaya bersama dalam mengurangi pemborosan. Peningkatan tugas di masa depan adalah menggunakan sistem barcode untuk mengelola aliran lot produk di toko barang jadi agar aliran proses produk dapat lebih terjamin dan lebih terdata dengan baik dan benar. Manfaat yang dirasakan dari penelitian ini adalah efektivitas dalam persiapan pengiriman barang meningkat 50% dari sebelumnya. Motivasi dan kesadaran kerja staf meningkat, serta berkurangnya pemborosan yang terjadi selama proses produksi. Penutup. Berdasarkan jurnal penelitian kali ini, berdasarkan pada materi yang diajarkan dari modul 12 mata kuliah PSKP atau mata kuliah PSKP, yaitu tentang 5S maintenance. Sekian presentasi dari saya. Jazakillah khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan atau dalam penulisan. Saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.